Kasus kali ini adalah sebuah kasus keguguran yang sudah terjadi berkali-kali, namun kita sendiri belum tahu penyebab paling pastinya. Jadi, kehamilan kali ini sudah berjalan mendekati 11 minggu, di mana pasien memiliki riwayat keguguran 4 kali dengan kehamilan normal sekali yang berhasil dilewati dengan baik. Pada saat pemeriksaan ditemukan bahwa kita tidak lagi menemukan adanya detak jantung janin pada si janin ini. Sementara terlihat bahwa struktur janin ini kulitnya membengkak, sekujur tubuhnya terisi oleh cairan pada pinggir-pinggir. Sementara apabila janin dalam kondisi normal tidak boleh terisi oleh cairan pada tubuhnya. Kasus yang kita namakan hidrops fetalis, jadi seolah-olah cairan pada tubuh janin ini melebihi normal, yang bisa kita korelasikan dengan adanya kelainan genetika pada janin. Di sini kita melihat punuk atau lapisan tengkuk janin ini cukup tebal, yang seharusnya tidak boleh terisi sampai menebal oleh cairan. Demikian juga bagian depan kepala yang tebal. Ukurannya sekitar 3,3 mm, sementara batas normal adalah 2,5 mm. Jadi nuchal thickness atau nuchal fold pada leher janin ini sungguh tebal, di mana korelasi itu biasa berhubungan suatu kelainan genetika seperti Down syndrome. Kita lakukan rekonstruksi gambar untuk melihat tampilan janin secara keseluruhan. Ini adalah baru awal dari tunas tangan dan tunas kaki dengan tali pusat yang masuk ke dalam. Jadi dari perkembangannya janin ini berhenti pada sekitar seminggu yang lalu dengan kondisi penebalan tengkuk dan cairan yang berada pada tubuhnya, sehingga korelasi yang kita temukan umumnya berhubungan dengan suatu kelainan genetik seperti Down syndrome. Dengan sendirinya apabila kondisi kelainan genetik yang terjadi, umumnya janin ini tidak akan bertahan secara seleksi alam melewati trimester pertama. Di sini juga kita lihat adanya kecurigaan bagian usus di tubuh janin yang keluar, yang kemungkinan merupakan suatu kasus hernia dari usus. Sayang sekali kita tidak bisa melakukan pengecekan genetika karena genetika janin sudah rusak apabila janin ini sudah keguguran. Jadi keguguran berlangsung sekitar seminggu yang lalu, sementara usia hamilnya sudah memasuki 10 minggu. Jadi kita tidak melihat lagi adanya detak jantung pada janin, di mana jika terdapat kehidupan tentunya ada detak jantung yang berdetak pada tubuh janin. Secara keseluruhan tidak terlihat adanya perdarahan apapun pada bagian rahim si ibu. Awal dari plasenta sudah mulai terbentuk. Jadi kecurigaan bahwa terjadinya kelainan bawaan genetik kita tandai dari adanya cairan di sekujur tubuh bayi, di mana janin normal tidak terlihat cairan itu, artinya
tidak ada pembengkakan pada bayi. Sementara janin ini terlihat adanya hidrops atau cairan yang mengisi rongga tubuh pada kompartemen-kompartemen tubuh janin, di mana bagian usus terlihat juga keluar dari rongga perut yang kemungkinan suatu kasus hernia dari usus bayi.